Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngajakin kalian buat keliling Pulau Jawa nih. Bisa dibilang mudik online sih, karena lebaran tahun ini kita nggak bisa mudik kayak biasanya. Iya, mudik adalah salah satu budaya tradisi kita warga Indonesia. Rasanya ada yang kurang gitu kalau tiap lebaran kita tidak mudik dan berkumpul dengan keluarga di kampung. Oke, langsung aja. Yuk kita masuk ke tour online-nya. Halo, sekarang kita lagi berada di Museum Sejarah Jakarta. Museum ini berisi barang-barang penuh cerita sejarah mulai dari zaman berburu hingga kemerdekaan Indonesia. Seperti di video ini, terdapat prasasti Ciareten yang terdapat jejak kaki Raja Punawarman pada masa kejayaan Tarumanegara. Berikutnya, ini adalah pajangan barang-barang yang digunakan pada masa kehidupan berburu. Terdapat alat mulai dari yang pembuatannya sederhana hingga yang rumit proses pembuatannya. Nah, kalau ini adalah ruangan dengan informasi berisikan peta kejayaan Kerajaan Sunda dan peta Ciela. Sekarang kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ada pajangan uang logam dan uang kertas yang pernah digunakan di Indonesia dari zaman sebelum kemerdekaan. Ada juga miniatur bangku, alat ukur, dan alat cetak genteng dan yang lainnya. Alat ini adalah alat-alat yang digunakan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sekarang kita pindah ke Museum Wayang. Di museum ini banyak dipamerkan wayang-wayang asli dari berbagai daerah dari Indonesia. Di museum ini juga terdapat silsilah kekeluargaan dalam wayang Indonesia. Sampai di sini dulu ya kunjungan Museum Sejarah dan Museum Wayang yang berada di Jakarta. Terima kasih. Hai, sekarang kita berada di Monumen Kapal Selam Surabaya. Di dalam monumen ini terdapat kapal selam dengan nama KRI Pasopati 410 yang dibuat pada tahun 1952. Ini adalah ruangan pertama, ruang torpedo. Kemudian ada ruangan kedua yaitu ruang tidur awak kapal dan juga terdapat foto dari komandan kapal. Kemudian terdapat ruang pemancar radio untuk berkomunikasi. Ini adalah bagian ruang utama di mana di dalam ruangan ini terdapat banyak sekali alat-alat. Dan ini adalah salah satu contoh alatnya yaitu biro kompas. Selanjutnya ada ruang mesin. Dan ini adalah ruangan terakhir yaitu ruang torpedo buridan. Sekian kunjungan di Monumen Kapal Selam. Terima kasih. Kali ini, kelompok kami akan mengunjungi Museum Belambangan yang letaknya berada di dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Pemandangan pertama yang dapat kita saksikan adalah kereta Kiai Rajapeni, di mana kereta ini digunakan oleh Pakubuwono ke-10 dan permaisurinya untuk berkeliling ke kota dan membagikan uang logam kepada rakyat. Selanjutnya kita akan disuguhi tentang daftar para penguasa bumi Belambangan mulai dari tahun 1600 sampai 1900-an. Di dalam Museum Belambangan ini terdapat berbagai peninggalan mulai dari zaman prasejarah, zaman kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, sampai dengan masa perjuangan menuju kemerdekaan. Peninggalan yang paling banyak ditemui di Museum Banyuwangi ini adalah
barang-barang peninggalan dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, salah satunya Candi Macan Putih ini. Nah, ini adalah beberapa peninggalan dari Candi Macan Putih. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk upacara keagamaan pada masa Hindu-Buddha. Nah, ini adalah barang-barang peninggalan dari zaman kerajaan Islam. Nah, ini adalah beberapa barang dari era sebelum kemerdekaan. Sampai di sini dulu kunjungan di Museum Banyuwangi ini. Sampai jumpa di kunjungan selanjutnya. Museum Radia Pustaka, museum tertua di Indonesia. Terletak di Jalan Slamet Riyadi, tidak jauh dari Taman Sriwedari, terdapat sebuah bangunan yang menjadi bukti pentingnya pengarsipan bagi masyarakat Solo. Museum Radia Pustaka yang didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pada 18 Oktober 1890 ini merupakan museum tertua yang ada di Indonesia. Terletak satu kompleks dengan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bangunan yang sekarang menjadi museum sebelumnya merupakan kediaman seorang warga negara Belanda yang bernama Johannes Buseler. Karenanya, museum ini pun memiliki nama lain yaitu Loji Kadipolo. Secara etimologi, radia berarti pemerintah, sementara pustaka berarti surat. Tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Seiring berjalannya waktu, yang disimpan di dalam tempat ini tidak hanya surat, tapi juga berbagai benda penting yang berhubungan dengan kerajaan. Dan semakin lama, seiring semakin bertambahnya koleksi yang dimiliki, tempat ini pun menjadi museum. Karena sebelumnya merupakan rumah hunian, tata ruang museum ini pun tidak seperti museum pada umumnya. Bentuk bangunan asli tetap dipertahankan dengan hanya mengubah beberapa bagian, seperti menghilangkan kamar mandi untuk mendapatkan ruang pameran yang lebih luas. Di bagian halaman museum terdapat patung Ronggo Wasito, seorang penjaga besar yang hidup di Surakarta pada abad ke-19. Masuk ke dalam bangunan, ruang pertama yang dijumpai adalah ruang yang menyimpan berbagai jenis wayang. Tidak hanya berbagai jenis wayang dari dalam negeri, seperti wayang purwa, wayang gadok, wayang madya, wayang klitik, wayang sukat, dan wayang beber. Berbagai wayang dari luar negeri pun menjadi bagian koleksi yang ditampilkan di ruang ini. Misalnya Raja Wayang Nan dari Thailand. Pada tahun 2006, museum ini sempat menjadi pemberitaan karena sebagian koleksinya hilang. Koleksi yang asli telah tertukar dengan replikanya. Setelah melalui pencarian, sebagian dari koleksi yang hilang dapat ditemukan. Sebagian koleksi yang ada di museum ini pun merupakan replika yang ditandai dengan keterangan khusus. Museum Radia Pustaka ini buka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Waktu operasionalnya adalah dari jam 8:30 waktu Indonesia Barat sampai jam 1 waktu Indonesia Barat. Sekian. Nah, kali ini kita menuju ke Monumen Kadet Suropati atau yang kerap disebut sebagai Monumen Melati. Terletak di Jalan Ijen Malang, tepatnya di depan Museum Brawijaya Kota Malang. Monumen Melati merupakan wujud penghargaan terhadap sekolah darurat di awal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang sekarang dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, monumen ini juga merupakan bentuk penghormatan untuk mengenang seluruh pendiri, tenaga pendidik, dan senior-senior di TNI. Monumen Melati ini diresmikan pada tanggal 17 Desember 1982 oleh Kasat Jenderal TNI Poniman. Monumen ini berbentuk dua buah pilar utama setinggi 7 meter yang melambangkan dua brigade yang ada di sana. Pada puncaknya terdapat sebuah kelopak melati terbuat dari perunggu berhelai 11, melambangkan bulan lahirnya Sekolah Kadet Suropati. Gambar Hongar Sekrul pada pilar utama melambangkan bat yang dulu dipakai oleh siswa didik Sekolah Kadet Suropati. Sekolah TKR yang memiliki nama Sekolah Tentara Divisi 7 Suropati tersebut dikenal dengan simbol bunga melatinya. Maka dari situlah diambillah simbol bunga melati ini sebagai bentuk kebanggaan terhadap TKR.